Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruhama. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PPG Dajab Angkatan 3 jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Bina Bangsa dengan nomor peserta 201501670800. Hari ini Rabu 6 Maret 2024. Saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMP Negeri 4 Bandar Baru, Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh. Berikut video praktek pembelajaran saya, materi teks berita kelas 7 fase D. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Sehat semuanya anak-anak? Baik. Semuanya sehat? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, anak-anak akan berdoa dulu. Silakan berdoa dulu. Bismillah. Lagu wajib Indonesia ya. 1, 2, 3. Indonesia di sana aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia bangsa dan
masalah dan solusi dalam hidup monolog. Monolog menyimak semua ada berbeda. Menyimak peserta didik mampu menyimpulkan ide pokok, menganalisis akurasi dan penguatan dari informasi berupa pemaparan pikiran tentang pandangan atau pesan dari berbagai tipe teks. Ya, coba dibacakan lagi oleh kelompok yang D. Silakan. Mempresentasikan peserta didik mampu menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan untuk memecahkan masalah dan solusi dalam bentuk monolog. Menyimak peserta didik mampu menyimpulkan ide pokok, menganalisis akurasi dan kualitas dari informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, dan atau pesan dari berbagai tipe teks. Ya, nanti waktu dibaca baca-baca, anak-anak serius menyimak apa yang diberitakan oleh wawancara. Karena di wawancara nanti, kalau nggak serius menyimak, anak-anak nggak bisa menjawab pertanyaan. Nanti ada pertanyaan menyimak, ada yang baca berita nanti ini menyimak apa yang dibaca oleh orang baca berita harus menyimak sepuasnya menyimak ya anak-anak. Kalau nggak menyimak apa yang dibaca oleh orang baca berita nanti, anak-anak nggak bisa menjawab pertanyaan yang ditanya oleh ibu. Harus menyimak yang seingat-ingatnya, menyimak apa yang dibacakan oleh yang bacakan warga berita. Ini tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati tayangan video pembelajaran peserta didik. Coba bacakan oleh kelompok C. Coba kelompok C. Silakan. Tujuan utama pembelajaran melalui kegiatan mengamati tayangan video. Silakan menjawab kelompok C. Melalui kegiatan mengamati tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat mengenali informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan yang akurat dalam teks berita dengan tepat. Melalui kegiatan diskusi dan berdiskusi, peserta didik dapat itu dan informasi yang ada pada teks berita dengan benar. Ya. Coba kelompok B, ulang lagi bacanya. Melalui kegiatan mengamati tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan yang akurat dalam teks berita dengan tepat. Melalui kegiatan diskusi dan presentasi, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur dan struktur informasi yang ada pada teks berita dengan benar. Ya, melalui yang digunakan, anak-anak peserta didik harus mengamatinya video supaya tahu apa isi video itu. Waktu itu ibu akan menunjukkan video, anak-anak harus memperhatikan seingat-ingatnya. Karena kalau nggak ada yang memperhatikan tayangan video, soal yang ibu berikan nggak bisa membuat. Ya, ingat dia yang teliti, jadi ingat apa dia yang tidak dalam video. Harus ingat apa-apa yang diberitakan, harus ingat supaya anak-anak
soal. Model pembelajaran kita yaitu pembelajaran bahasa learning. Ya anak-anak, ternyata kamu menyimak teks berita. Ada yang melihat wawancara yang TV? Biasa kan? Pernahkah kan anak-anak melihat tentang wawancara juga di televisi, berita beri masalah berita beri? Sering kan anak-anak melihat? Sering. Yang dibicarakan secara langsung dalam melalui audio atau yang secara langsung dalam WhatsApp. Masih ingatkah kamu terhadap peristiwa yang diberikan berdasarkan media yang kamu simak informasi yang penting? Masih ingat anak-anak tentang dalam WhatsApp beri tentang wawancara dalam WhatsApp kita? Belum ibu ngomong itu kan video, peserta didik harus mendengar dalam masalah video ini karena nanti ibu ada kasih soal, harus bisa menjawabnya. Kalau nggak dengar dalam wawancara ini, anak-anak nggak bisa melihat, nggak bisa menjawab pertanyaan yang ada ibu berikan LKPD ini. Waktu ibu memutar ini video ini, semua yang diwawancara oleh peserta kita harus mendengar. Dan ada juga orang-orang yang korban harus lihat siapa yang korban, kemana yang tulis, dari mana korbannya. Itu ada dalam WhatsApp kita. Anak-anak harus memperhatikan dengan teliti. Kalau mama yang perhatikan dengan teliti, nggak bisa menjawab LKPD ini. Guru Bogor Jawa Barat akhirnya berhasil ditemukan selamat. Setelah 5 bulan, Gibran ditemukan dalam kondisi lemas dengan sejumlah luka di bagian kaki. Lihat yang teliti. Ada korban mana? Operasi pencarian Basarnas dan tim gabungan TNI Polri akhirnya membuahkan hasil setelah menjelajahi Gunung Guntur selama 5 hari. Yang atas nama Gibran Rashid dengan selamat. Gibran ditemukan dalam kondisi lemas dan luka di kaki. Polisi menemukan korban ditemukan di sekitar Curug Cikoneng. Lokasi ada di sekitar 1 meter dari korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis. Alhamdulillah keadaannya sehat, mohon dan memastikan hari tidak di wilayah apa Gibran Rashid sebelumnya dinyatakan hilang sejak hari Minggu 20 September lalu. Pelajar SMP tersebut berkemah bersama 13 rekan pendaki yang baru dia kenal. Sejak diketahui hilang, teman-teman korban melapor ke pos pendakian di Gunung Guntur. Upaya pencarian oleh Basarnas dan aparat gabungan sempat kesulitan karena cuaca buruk dan berkabut. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Ya, sementara itu setelah berhasil ditemukan Gibran Rashid saat ini menjalani perawatan di puskesmas karena mengalami luka di bagian kaki. Gibran Rashid pendaki muda asal Kecamatan Pangasinan, Garut, Jawa Barat, ini masih kembali menjalani perawatan puskesmas secara bongkar. Dirinya mengalami luka serius di kakinya. Gibran kini mulai bisa menceritakan kisahnya selama hilang, meski masih terbata-bata. Ya anak-anak, Ibu Ika akan membuat LKPD yang sudah anak-anak nonton dalam video ini, membuat LKPD-nya.
dari apa-apa yang dibilang harus ditulis oleh yang wawancaranya. Dan nonton video kan? Tahu kan dalam bidang nasi tiduran jatuh dalam lubang. Coba tulis ini. Anak-anak, ini membuat LKPD-nya sesuai dengan yang video tadi. Harus mengerjakan sama-sama mengerjakan satu kelompok. Apa isinya? Dikerjakan sama-sama memikirnya, sama-sama kelompok, sama-sama kelompok. Belum bisa ya. Operasi kecerdasan artifisial. Untuk kita yang sudah mendaki Radius sekitar 1 km. Namanya jangan lupa ya. Semua nama. Oke. Oke. Ya, semua ada nama ya. Nah, sama ini kelompok A ini. Siapa nama itu? Tulis semua nama-nama ya, nama ya. Bagian semua. Coba kelompok A yang ke depan ini mempresentasikan apa hasil kelompoknya. Silakan kelompok A ke depan akan mengerjakan hasil karyanya.
yang dikasih untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dapat yang akan membaca Dengan saya baca pada yang mungkin. tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang belakang berikan semangat tepuk tangan. Ini kelompok C kurang semangat. Ini kelompok D harus bersemangat. Harus bersemangat. Silakan kelompok D ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D ini kami akan mempresentasikan diskusi kami. Identifikasilah solidaritas berita tersebut berdasarkan adik Simba. 1. Pendaki hilang di Guntur. 2. Garut, Jawa Barat. 3. 5 hari yang lalu. 4. Gibran hilang di Gunung Guntur, lalu ditemukan di dekat air terjun dalam keadaan lemas. Kemudian dibawa ke puskesmas terdekat karena kakinya sakit akan dapat perawatan medis. Informasi apa yang kamu peroleh tentang pendaki hilang di Gunung Guntur? Sekian. Assalamualaikum. Akan dipresentasikan oleh kelompok B. Harus lebih bersemangat. Silakan depan kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak telah mengerjakan masalah LKPD dan telah membacakan hasil-hasil LKPD dalam kelompok. Ya, coba dengarkan penjelasan dari Ibu. Pengertian dari teks berita. Teks berita adalah teks yang menyampaikan korban atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual pada masyarakat. Faktual artinya sesuai fakta yang tidak mengada-gadakan, sedangkan aktual artinya hangat atau baru saja terjadi. Dan nonton anak-anak kan, waktu dalam video masalah si korban yang jatuh di Gunung Guntur. Siapa yang namanya anak-anak? Dia masih serak. Kita akan lanjutkan dalam struktur berita. Judul berita menggambarkan isi pokok berita dan menarik perhatian pembaca. B. Teras berita. Teras berita berisi pokok peristiwa yang diberitakan di isi berita. Isi berita merupakan bagian uraian berita. Misalnya berita-berita yang diwawancarakan masalah Gibran. Dan paham kan? Dia jatuh di Gunung Guntur. Dia masih serak. Itulah isi berita
berita masalah Siti Gibran. Tahukah anak-anak? Sudah ingatkah anak-anak? Anak-anak dah paham? Yang dibicarakan waktu tadi. Dah paham? Kalau anak-anak sudah paham, Ibu akan membagikan kertas evaluasi. Mengerjakan kertas evaluasi. Yang udah siap dibawa ke depan, yang belum siap bekerja terus supaya ke depan kerja. Ya nak, kesimpulan dari berita tadi, berita dapat ditemukan di berbagai media seperti di radio, di koran atau di internet. Tahukah kalian? Berita di radio ada dengar anak-anak? Ada kan? Ada radio di mana anak-anak? Ada. Di TV ada nonton? Ada. Di internet, di koran ada? Ada. Di internet? Internet apa internet? Itu melalui
baca doa. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Demikian kita tutup pelajaran hari ini. Kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.